Menjua-jua. Ya, setidaknya 2 salam sudah tahu lah. Salam orang Toraja bagaimana? Orang Toraja salamnya bagaimana? Tak ada Toraja di sini. Ada. Kalau orang Jawa bagaimana? Lupa pula ya kan? Silakan. Bagelia, kamu itu terang Toraja salamnya kumaha Bagelia? Mikir dia. Tanya mama dulu dengan bapak. Oke, iya. Yang Batak Toba, angkat tangan dulu. Simalungun, Karo, Jawa, Toraja, Ambon Manise. Mana Ambon? Dari Klinting mana dari Ambon? Maluku, Papua, Aceh, apa lagi yang tidak pernah sebut? Bali, Bali, ada Bali? Oh, boleh tolong buka topimu dulu? Oh iya nggak lihat. Dayak, keren. NTT, ada yang belum Bunda panggil? Oh iya, Nias, betul. Ya, temannya Kak Tiara si cantik. Nias mana Nias? Nias. Apa salam dari Nias aku? Yahoku. Ya, Yahoku. Terima kasih. Oke. One body in Christ. Satu tubuh di dalam Kristus. Oikumene. Kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Gak usah tanya ChatGPT. Gak usah menjawab. Next pertanyaannya. Siapa di sini yang tahu berapa banyak denominasi gereja di Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang tahu denominasi gereja di Indonesia ada berapa banyak? Ada berapa banyak? Berapa banyak? Berapa banyak denominasi gereja di Indonesia? Berapa banyak? Coba tanya balik ke Bunda. Nggak tahu Bunda. Pokoknya banyak aja. Banyak kali. Kadang-kala kalau diundang Bunda menjadi pembicara gereja ini katanya, Bunda sambil mikir, ay gereja ada orang begini. Gereja apa ini? Karena Bunda belum pernah mendengar. Ada yang disebut dengan Persekutuan Gereja Indonesia PGI. Tapi sayang sekali, nggak semua gereja masuk di payung ini. Ada yang sampai sekarang belum pernah masuk di sana. Oke. Ya. Lalu apa yang terjadi dengan banyaknya denominasi gereja di Indonesia? Dengan begitu banyaknya, maka pertanyaan pentingnya adalah mana denominasi yang benar menurut Anda? Aliran gereja suku sejenis gereja Buddha HKBP, GKPSB, NKP, GPKP, Akola, Simalungun, itukah yang benar? Itukah yang benar? Mana suaranya gereja suku itukah yang benar? Makasih ya Nak. Atau gereja karismatik yang paling benar? Kurasa gereja karismatik yang paling benar. Karena kadang-kadang kalau dipikir-pikir, ya kan, lebih soleha mereka dari gereja suku. Kadang-kadang lebih tidak soleha juga. Jujur, 27 tahun menjadi pendeta, kadang-kadang Bunda bertanya, mana sih denominasi yang paling benar? Apa yang menyebabkan kita ini getol banget, hobi banget melahirkan gereja-gereja baru, denominasi baru, meskipun harus jujur kita akui anakku, perpecahan, benturan, pertengkaran, persoalan di masing-masing gereja secara negatif itu menjadi cikal bakal dari gereja yang baru. Oke. Makin dihambat, semakin merambat. Amin. Sayangnya kita terjebak mengklaim gereja kita lah yang paling keren.
gereja kita lah yang paling benar. Bahkan bukan cuma mengklaim, kita menjudge, menghakimi gereja orang lain nggak benar dibandingkan dengan gereja kita. Pernah mengalami itu anakku? Terasa enggak yang seperti itu? Yes. Ada semua yang pertama sekali beribadah di Telkom University, menikmati ibadah tadi, sejujurnya perasaan Anda bagaimana? Lagu pertama masih oke. Dan gue ini, begitu muncul lagu, Serika, persaudaraan, ayah dong. Gitu. Apa ini yang gak pernah pakai kidung jemaat di gerejanya? Nyanyikan lagu kidung jemaat, mulai turun. Kalau lagu itu biasa di gereja, lagu itu gak pernah di gereja. Terasa gak lagu? Terasa gak? Terus tadi ada yang ngebacain bahasa Batak, Psalmen 100 tolu ayat seada di ayat tolu. Maybe ada naik dalam hati. Bentuk ibadah apa ini? Begitu toh? Bunda sengaja demikian. Untuk apa? Mengusik hati dan nurani Anda. Maybe sepanjang umurmu engkau belum pernah ke gereja lain selain gerejamu. Belum pernah ke dominasi gereja lain selain gerejamu. Belum pernah bahkan mau mendengar bahkan belajar lagu gereja orang lain karena menurut Anda ini ada rumputnya lagu itu. Ini para pelakar-pelakar Timothy ya kan? Apa divisi apa di kita? PMK? Ketika Bunda kasih liturgi dengan lagunya langsung enggak familiar dengan lagu ini Bunda, belajar begitu. Mereka mengalami itu dan jujur Bunda suka dengan setiap kejujuran. Bunda suka dengan setiap perbedaan. Karena ketika kita jujur dengan perbedaan, kita dididik bagaimana menyikapinya lewat kacamatanya Tuhan, bukan kacamata kita manusia yang plus minus. Tapi karenanya kekristenan, setelah kita kemarin belajar agama, kalimat Bunda ini akan semakin sering kau dengarkan. Hari ini kita tahu lagi, satu lagi keunikan keistimewaan orang Kristen. Alkitab adalah konsep one body, satu tubuh, cuma ada di kita. Amin? Amin. Dan itu yang kita akan bahas dan renungkan hari ini. Efesus pasal 4 ayat 1 ke ayat 6. Oke, kita sama-sama membaca ya. Oke, 1, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil pada dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu berendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memeriahkan persekutuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu guru dan satu roh, bagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Allah, satu Injil, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan dari semua dan di dalam semua. Terlepas dari ayat ini anakku, lihat dulu kiri kanan depan belakang sebentar ayo. Lihat kiri kanan depan belakang, kasih senyum terbaik sambil kasih. Misyari sudah mulai mengantuk ya kan? Udah. Pertanyaan Bunda adalah, terlepas dulu dari ayat ini, beda-beda nggak lo dengan kanan kiri depan belakang? Beda nggak? Beda. Pertanyaan Bunda, apa yang satu? Apa yang sama di kita semua? Apa yang sama? Apa yang sama? Satu Tuhan. Tuhannya siapa? Puji Tuhan yang lulus agama dan baru belajar di Tunggal. Oke. Apalagi yang sama di antara kita? Satu, iman. Iman kepada siapa? Harus jelas. Iman kepada siapa? Apalagi yang sama di antara kita?
Roh Kudus? Betul. Cuma di kita itu ada. Apalagi yang sama di kita? Satu baptisan. Satu baptisan di dalam nama siapa, anakku? Bodo amat lu dibaptis dengan cara bagaimana, gue gak akan bahas. Sing penting baptisan lu dilakukan dalam 3 pribadi ini. Bapa, Anak, dan Roh. Betul? Amin. Apalagi yang sama? Ada lagi yang membuat akhirnya engkau berkata sebagai saudara seiman. Akarnya ada. Sama untuk kita semua. Apa? Coba. Kalau ada yang bisa menjawab, dia mengambil mata kuliah agama, resume pertamanya Bunda kasih 100 nilainya. Itu akar. Kenapa ibu bisa mengatakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Roh Kudus? Itu akarnya. 100 loh nilainya. Satu tubuh. Makasih bang, bukan. Ini dulu yang terjadi, baru kita satu tubuh, satu iman, satu Roh Kudus, satu Tuhan. Apa yang terjadi? Apa? Satu keluarga. Ini dulu yang terjadi, baru kita satu keluarga. Satu kitab. Ini dulu yang terjadi, baru kitab ada. Apa? Tuhan. Satu Tuhan. Baru kemarin aku jelas tahu siapa Tuhan, ya. Apa yang terjadi? Satu hakikat. Satu hakikat. Satu kepercayaan. Terjadi dulu yang ini dalam hati Bunda ini, baru satu kepercayaan. Bang Willy sayang, apa yang terjadi sebelumnya Bang Willy? Yang konsepnya itu sangat spektakuler, itu nggak ada di agama manapun. Anak Tritunggal. Apresiasi dulu ya. Meskipun bukan itu yang hati Bunda, tapi dari belajar Tritunggal dia jadi semangat kali dia, ya kan? Apa? Satu hakikat. Satu hakikat. Ini kayaknya belajar Tritunggal kita ini ya. Apa yang terjadi? Yang sama, yang mendasari akhirnya. Ikatan di antara kita apa? Apa? Kasih yang terindah, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Ada nggak di antara kalian yang selamat bukan karena Yesus Kristus? Ada nggak? Dia selamat karena namanya si selamat. Ada nggak? Itu akarnya, anakku. Kalau karya keselamatan nggak ada, lu nggak akan kenal Tuhan. Lu nggak akan jadi satu iman, satu roh, satu baptisan. Nggak akan. Selamat dulu. Ayo kasih selamat satu dengan yang lain. Selamat ya. Selamat ya. Selamat Anda memenangkan. Selamat ya. Itu yang sama. Oke. Karena keselamatanlah yang membuat kita menjadi sama dalam semua perbedaan yang ada. Pertanyaan kedua, bagaimana keselamatan itu dikerjakan? Satu kata. Apakah karena kau orang Batak makanya kau diselamatkan? Karena suara orang Batak paling keras. Apakah karena itu? Apakah karena kau dari gereja GBI makanya kau diselamatkan? Oh, karena bapak kau pendeta, kau pendeta, jadi kau diselamatkan? Satu kata. Kristus. Kristus, dosa, percaya, kasih. Ada nilai 100 menanti Anda, Bang Ilya catat. Yang mana? Satu kata. Salib. Apa? Semua hanya anugerahnya. Itu tadi mau aku bilang. Bacalah Efesus pasal 20 ya kan? Cumannya udah jadi mahasiswa kalian nggak tahu kalian dasar keselamatan apa? Anugerah kan? Atau ada gereja lain yang mengajarkan yang lain? Bukan karena anugerah.
Tapi karena gerejanya besar, jemaatnya ribuan, begitukah? Dua syafatkan gerejamu. Karena itu konsep keselamatan yang tidak benar. Kita selamat murni karena anugerah. Amin. Jadi kita sepakat dulu, baru kita bisa bahas nanti di Efesus 6. Kita sepakat dulu kalau kita berbeda, betul? Kita berbeda. Jangan lupa itu. Menciptakan persatuan di rumah kita secara khusus, persekutuan mahasiswa Kristen, gak berarti Bunda harus sama dengan Bang Willy. Bunda harus sama dengan Bang Elia. Enggak. Gua bangga jadi orang Batak Toba. Menyala Batak Toba. Salah bangku. Gua bangga jadi perempuan. Gua bangga jadi pendeta HKBP. Terlepas dari apapun pendapat orang tentang gereja Bunda, Bunda bangga dengan identitas Bunda. Sudah? Tapi lebih dari itu apa? Bunda bangga dan bersyukur dipilih mempercayai Tuhan bernama Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita ulik sedikit natsnya. Oke, next. Nah ini. Ayat 1 berkata, hidup sesuai dengan panggilan. Ya, panggilan. Kita dipanggil untuk apa? Halo, setelah engkau diselamatkan, panggilanmu buat apa? Amanat agung. Abraham, Sarangi. Ya, untuk apa lagi selain itu? Kalau Anda membuka Efesus pasal 2, 8 ke 10, jelas sekali di situ. You diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena anugerah untuk melakukan apa? Perbuatan baik. Apresiasi dong. Oh iya, aman. Coba. Perbuatan baik. Tunggu dulu Bunda. Kok kayaknya remeh banget. Yesus mati cuma untuk satu tujuan. Gue bisa melakukan baik. Bukankah tanpa kematian Yesus, gue juga bisa berbuat baik? Maksudnya Bunda, firman-Nya kau tengok penjahat lebih baik daripada kita. Kadang-kadang perampok itu lebih adil daripada kita. Kalau mereka selesai merampok, kesepakatan awal adalah bagi rata. Mereka itu membagi hasil rampokannya, bagi rata, nggak lebih banyak ke bosnya. Kita, bos jauh-jauh, kau dengan adikmu, bagi dua. Mak, mana timbangan mak? Mesti ditimbang. Bahkan bisa ngiri, ya kan? Kenapa ke adik lebih banyak? Kenapa ke gua lebih sedikit? Lu pernah nggak temukan kenyataan seperti ini? Perbuatan baik yang dimaksudkan di situ salah satunya adalah bagaimana kau belajar menerima orang lain yang nyata-nyata berbeda denganmu. Coba buka kitab pertama apa nak? Kejadian. Apa yang Tuhan lakukan ketika menciptakan langit dan bumi? Apa yang dia ciptakan dengan semua hal-hal yang diciptakan itu? Apa yang dia ciptakan? Fakta yang tertulis di balik fakta yang bisa kau baca. Kata dan kalimatnya apa? Lalu Tuhan menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, gelap dan terang, laki-laki dan cuma ada dua, jangan kau tambah. Cuma ada dua, jangan kau tambah. Oke, dan cuma tertawa aja. Apa? Insight yang kau dapat di situ. Langit dan bumi, gelap dan terang, darat dan laut, laki-laki dan perempuan. Berpasang. Apa satu kata? Emang ini aura-aura belajar agama kemarin kuat sekali panggilnya. Luar biasa ya kan? Jawabannya semua dari belajar agama kemarin, ya kan? Mahasiswa, coba simak. Langit dan bumi, gelap dan terang, laki-laki dan perempuan, siang dan malam itu ngomong tentang apa? Satu kata. Berpasangan, ngejomblo kasihan kali. Apa coba? Mikir dong. Apa? Perbedaan, apresiasi dong. Artinya apa anakku? Tuhan yang ciptakan perbedaan, guys, bestie. Hello, boy. Tuhan yang ciptakan perbedaan.
apa? Nggak ada masalah di perbedaan. Perbedaan bukan petaka. Perbedaan itu bukan masalah. Tapi jadi masalahnya Bunda. Aku bilang sama mama, kamu dekat dengan orang Batak Toba. KBP langsung bilang, jangan. Dia orang Jawa, harus Jawa dan GKI. Ada kan orang tua yang seperti itu kan? Orang tuanya juga macam itu, macam mana pula dengan anaknya. Sementara lingkungan dia tinggal, pertemanannya, ya kan? Tak ada pula yang sesuku dengan dia, ya kan? Terus dipaksa mamanya pula. Ikon Batak, ikon HKBP. Bapak kau si tua di HKBP, pendeta di HKBP. Udah weh, di dalam hati dia bilang, udah, jomblo aja. Anda lupa kalau perbedaan itu Tuhan yang ciptakan. Dan maksud dari perbedaan itu supaya apa? Supaya aku bisa melakukan kebaikan padamu dan engkau melakukan kebaikan padaku. Efesus 2 itu jelas ayat 10. Lalu apalagi ayat 2? Sikap hati. Seharusnya sikap hati kita orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan menurut ayat itu apa? Rendah hati. Yang baru nyampe di kampus, satu asrama yang berbeda keyakinan, berbeda suku. Itu tips. Waktu Bunda bilang kemarin di welcome party kita supaya bisa kenal. Rendah hati dong. Kalau dia diam saja. Bang, like. Ya kan, kau tak tahu dia entah suku apa ya kan? Ya kan? Permisi, kenal. Rendah hati loh. You tahu gak? Coba baca Lukas 6 ayat 30-31 coba. Lukas 6 apa yang dikatakan? Apa yang kau inginkan dilakukan orang padamu, lakukan. Lu tahu artinya itu apa? Semua kebaikan di dunia ini ada dalam dirimu. Lu gak perlu tunggu orang lain melakukan kebaikan. Maka kawan-kawan satu kamarmu, satu kelasmu, gak mau nyapa kau dulu, sapa dia dulu. Itu sikap hati yang rendah hati. Apalagi lemah lembut. Udah satu kamar kau tahu orang Jawa, kau orang Batak, nggak pula kau kencang-kencang manggil dia. Lek, cepat lek, udah terlambat kamu kuliah lek. Lagi di toilet misalkan dia kan, belajar kau lembut. Lek. Kau tahu Bunda pun belajar yang macam itu. Bunda asli Batak Toba ditempatkan di tanah Parahyangan, kiri kanan depan belakang Sunda semua. Ya dong? Bunda manggil anak dulu waktu masih rumah dinasnya di komplek gereja. Yohanes Maksimu. Tuhan tempatkan di situ. Yohanes. Gak dengar dia. Sedikit aja naik. Yohanes. Yohanes. Tapi tetangga nggak ngeliat ekspresi gue. Yohanes. Telinga dipakai nak. Tukang mendidik Bunda soal sikap hati dengan sengaja melemparkan Bunda tinggal di tanah Sunda dan di tengah-tengah orang Sunda supaya kebiasaan Bunda yang berjalan begini sekarang berubah. Mari teh, mari. Selamat pagi Haji, mau kemana Pak Haji? Mulai dari rumah sampai naik angkot. Haji, mari. You know, itu salah satu maksud Tuhan. Dan itu termasuk perbuatan baik gak? Iya, perbuatan baik. Orang Batak Toba mana tahu bahasa basi. Tak tahu kan? BTL, Batak, tembak langsung. Like. Nafas kau bau. Kalau orang Sunda gak gitu ngomongnya. Permen ini. Itu langsung asret. Rupanya dia gak peka-peka, makasih gitu kan. Yang bilang gak peka-peka juga dia, ya kan? Lu kalau punya teman satu kamar yang aroma tubuhnya menyolok, wow. Kau Batak, dia Jawa, bagaimana cara menegur? Kamar sepetak begitu hari-hari kau hirup. Apa enggak berdua syafaat kau? Berdua puasa. Lah,
Maka belajarlah sikap hati, rendah hati, ya kan? Kali-kali belikan dia deodoran, tanda perkenalan kita dong. Nggak masalah, perbuatan baik kan? Perbuatan baik, sikap hati. Yang ketiga apa? Usaha memelihara kesatuan. Emang perubahan akan terjadi kalau nggak diciptakan, guys? Mana ada? Satu. Yang kedua, bisa Anda berubah sebelum kau sampai pada titik ini penting buat gue. Bisa. Kau ingat masih di rumah? Kata gue, jadi nak baik kau nak. Ya mak. Udah iya mak. Mak kau masih begini. Nah sudah mak. Sudah tahu. Ya kan? Kenapa sulit sekali kita berubah? Salah satu penyebabnya adalah lu selalu berpikir perubahan itu penting untuk bapak kau dan mama kau dan kakak kau dan pendeta kau. Tapi kalau kau berpikir berubah ini penting buat gue, maka meskipun bunda belum bilang, kau cek ke LMS itu, kau langsung belajar materi minggu depan Trinity. Minggu selanjutnya manusia. Teman satu kamar mau Kristen, baik, mari kita diskusi. Keren kali kan? Bunda baru menjelaskan kau langsung. Tutup mata bunda kasih Bang Elia nilai A, nilai A, nilai A. Tapi mahasiswa sekarang, generasi sekarang inisiatifnya sangat kurang. Macam mendorong mobil mogok awal. Sebenarnya tak perlu lagi di status Anda sebagai mahasiswa kalau Anda belajar ya bagaimana memelihara kesatuan ini, ya nggak perlu lagi. You nyadar sendiri karena apa? Apa yang kau sadari? Ini penting buatku. Maka di kelas agama, para senior-senior yang terkasih, tersayang, tercinta, yang sebelum mengambil mata kuliah agama di semester akhir belum pernah nyenggol PMK. Bertobatlah. Serius mudah sedih. Bang, karena agama dapat di semester terakhir, mulai dia masuk di Telkom sampai semester ini baru dia mengambil agama. Dia baru tahu ada PMK. Sedih nggak? Sedih. Tapi apa? Saudara seiman. Sama-sama Kristen. Bunda kasih tahu satu hal aku ya, kalau nanti sesuatu terjadi padamu, Bunda nggak berharap ada yang buruk terjadi padamu. Itu orang-orang di kampus kita, staf-stafnya itu bisa kan, Bunda, anak Bunda, anakku kenapa? Iya, Parmedan ini. Karena dia baca aja namanya, nama bangsa atau ada marganya, diklaim langsung orang belum tentu dia Kristen kan, belum tentu Kristen kan. Anak Bunda ada masalahnya, bla 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 bla. Terus Bunda pulang. Udah cek, kok rasanya aku gak pernah dengar nama ini ya? Boleh kirim fotonya? Gak pernah aku tengok orang ini ya, nyenggol di mana pun gak pernah ya. Setelah ketemu dengan orangnya terus, nah aku pernah di PMK? Apa itu PMK? Bukan Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Ampunilah dia dan seluruh keturunannya kelak. Memelihara. Lu harus melakukan apa yang menjadi bagianmu, anak. Lalu yang berikutnya, kalau ternyata kesatuan next sebagai saudara seiman itu penting, apa dasarnya? Ini satu tubuh. Dan satu tubuh itu berbeda dengan organisasi, guys. Kalau di organisasi ada divisi acara, divisi konsumsi, divisi logistik, divisi bla bla bla. Rupanya ada satu yang tak jalan, bisa nggak kita bilang dihapus lagi, bisa nggak? Bisa. Terlalu banyak kali divisinya, repot kali manusianya yang banyak, nggak ada kerja. Bisa dihapus, bisa dirampingkan. Tubuh Kristus bisa nggak? Nggak baik kali bangun di 5 juta ini. Dihapus lagi. Siapa kok menghapus dia? Ngerti nggak maksudku? Satu tubuh berbeda dengan satu organisasi. Bagaimanapun ruwetnya di kau kepribadianmu, bagaimanapun tanda kutip tidak baiknya kau, Bunda tidak berhak bilang ke Tuhan, keluarkan dia dari tubuh Kristus. Enggak. Itu makna satu tubuh. Lalu apa? Satu roh. Lalu
Puji Tuhan ya kalau Anda nyampe ke sini belum punya pacar, jadi belajar dulu. Ya, syarat pertama yang harus Anda cari kalau cari pacar, cari yang satu roh. Jangan sampai kau terkoneksi dengan yang gentayangan. Oh iya dong, satu roh. Roh siapa yang ada dalam dirimu? Roh siapa yang ada dalam dirimu? Roh Kudus. Yes, yang sama dengan itu cari. Lu masih ingat gak ketika pertama Adam ketemu dengan Hawa? Hawa diciptakan, Adam ngapain? Tidur kan? Begitu dia melek, Tuhan bawa ke dia Hawa. Apa respon pertama Adam? Itu pelajari cari teman hidup. Karena tulang dari tulangku dan daging. Jangan gue bilang kayak gitu banyak. Jangan gue bilang kayak gitu ya orang lainnya. Bukan itu maksud Bunda, bukan. Asal ketemu perempuan kalau tulang dari tulang. Wah, saya gak begitu. Bukan itu pesannya, bukan. Maksud Bunda begini. Adam gak ngelikat Hawa waktu diciptakan. Tapi kok bisa dia tahu kalau itu diambil dari tubuhnya, bagian dari dagingnya? Kok bisa? Roh yang sama. Kejadian 2 ayat 7. Ya, jadi kalau kau sudah punya pacar cek ya, cek satu frekuensi enggak? Kalau enggak, putuslah dengan damai. Ya toh, lalu apa? Satu pengharapan. Kalau orang Kristen berpengharapan, dasar pengharapannya siapa? Yesus. Kenapa dasar pengharapan kita Yesus? Karena apa? Kenapa? Yesus itu sama dulu, sekarang, sampai. Kalau gue berubah, you berubah nggak? Berubah. Muda jelas berubah. Memuda Pak Raja Wali, ya kan? Tidaknya berubah. Betul? Tapi Yesus tidak pernah, Ibrani 13 ayat 8, tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Lalu apa lagi? Next, satu Tuhan. Siapa dia? Amin. Sabar ya, minggu depan kita buktikan. Satu iman. Iman apa? Kristen. Satu baptisan dalam nama Yes. Satu Allah dan Bapa. Ada di sini yang tidak sempat mengenal bapaknya karena bapaknya sudah keburu meninggal sebelum dia mengenalnya, atau sudah meninggal sebelum dia lahir. Ada konsep di kekristenan ini jadi penghiburan terbesar bagimu. Kalau kau punya Bapa, atau ada di antara Anda yang ditolak oleh bapaknya, nggak diakui oleh bapaknya, biarkan. Di kekristenan tidak ada kata anak haram, gak ada. Karena meskipun dunia ini menolakmu, kau punya Bapa dan itu hanya ada di kekristenan, anakku. Oke, ini dasarnya. Kita sampai pada kata oikumene. Ayo tepuk tangan dong. Itulah rumah kita, persekutuan mahasiswa Kristen. Ada yang pernah dengar kata oikumene? Berasal dari kata apa? Next. Ini ekumene, oikos itu rumah nomor 1. Jadi rumah kita satu. Apa rumah kita, Bang Ludi? Apa? Yes, di sini. Tapi secara iman apa rumah kita? Tubuh Kristus. Jangan kau ganti dengan tubuh yang lain. Nggak ada. Karena cuma di dalam Kristuslah kita dimampukan menerima perbedaan. Oke, satu rumah. Mau rumah kau permanen, mau setengah permanen, sebenarnya kok di sini nggak persoalan. Pokoknya ketika kau mengatakan seperti lagu tadi, ku tak pandang dari gereja mana, gitu. Ku tak pandang dari suku, asalkan berdiri dalam satu nama. Next. Itu ekumene. Nah ini tadi yang dibacakan oleh ketua UP dan ketua PMK Yohanes 17. You tahu gak aku? Oikumene itu dasarnya adalah doa syafaat Yesus di Yohanes 17. Sebelum Yesus naik ke surga, kemahatauannya dia sudah melihat orang-orang yang percaya ke dia bakal terkotak-kotak. Terbukti gak?
kotak AKBP, kotak karismatik, kotak B, kotak Pentakosta, kotak GII. GII pun ada kotak-kotaknya. GII plus, GII minus. Udahlah, suka-suka kita bikin kotak-kotak. Lalu berdoalah Yesus. Itu dua syafaat loh guys. You tahu dua syafaat itu apa? Kalau kau mendengar orang berdua syafaat, itu adalah beban terberat dalam hidupnya. Makanya dia berdoa syafaat. Bayangkan sebelum dia ke surga, beban terberatnya Yesus adalah orang-orang yang percaya ke dia, yang dengan naturnya yang berdosa akan sibuk mengklaim, gue yang paling benar. Lalu apa kata Yesus? Omnes unum sim, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti kau dan aku adalah satu. Yesus aja mendua syafatkan kau nakku supaya kau terima orang lain yang berbeda denominasi dan tradisi gereja dari kau. Terus siapa kau bisa bilang ke orang lain, gue paling benar, gereja gue paling benar darimu? Siapa kau? Malu kan? Yesus aja berdua syafaat. Lalu apa dasarnya? Ini tadi, satu tubuh Kristus, banyak anggota. Ayo lihat dulu tubuhnya masing-masing, jangan lihat tubuh orang lain. Masih ada kaki di sana, masih ada tangan di sana, masih. Pernah nggak kaki salah melangkah? Salah melangkah kaki terus tersandunglah kau, tapi yang terluka tanganmu, pernah nggak? Terus pernah nggak tangan bilang ke kaki? Kaki, mulai sekarang lu tinggal di rumah. Dengan gua aja sendiri. Pernah nggak? Pernah nggak? Bunda tanya, lucu kan? Nggak pernah kan? Tetap aja kaki dipakai kan? Meskipun kaki pernah melukai tangan kan? Terus siapa kau yang berani bilang ke orang lain yang tak satu gereja denganmu? Berisik kali kalau kau berdua. Oh berdua kau bilang amin. Yesus. Yes. Yesus. Terus ada gereja suku buka mana? Yang kedua kawan ini. Kau lebih berdua pun kali kawan. Siapa yang pernah seperti itu? Atau kalau bernyanyi, dia tepuk tangan, dia angkat tangan, dia tutup mata atau menangis. Kalau di gereja suku kayak gitu, udah sampai tuh musiknya ke belakang, sampai keluar gerejanya, menangis Bang Ilia, menangis Bang Ilia. Kurasa di mana mama dari gitu buat begitu kan? Belajar menikmati itu. Kalau dia menangis, biarkan dia menangis. Mungkin kalau nggak di depan Tuhan di gereja dia nggak bisa mengeluarkan emosi negatif. Biarkan, gak usah kok ngomong-ngomong. Dan juga jangan memaksakan menangis. Gak usah kok paksakan dirimu. Itu indahnya perbedaan. Satu tubuh. Pernah nggak gigi salah mengunyah? Pernah. Yang kupunya apa? Lidah. Tapi lidah kan nggak bilang. Mulai sekarang gigi keluar kau dari mulut. Nggak kupakai kau. Nggak ada kan. Terus siapa Anda bisa mengatakan ke orang lain, lu nggak kepakai, kenapa? Baptisanmu aneh, bahkan nggak tahu bahasa. Anda siapa? Ketika yang menyelamatkanmu adalah Tuhan bernama Yesus Kristus, only by grace. Titik, nggak ada yang next. Nah, hello. Kalau bicara tentang kesatuan satu tubuh, bukan berarti jadi seragam kita semua. Jangan kenerusin kau orang Batak Toba, HKBP, terus kau langsung bertanya, Bunda, gereja Bunda di mana? Aku mau ke situ supaya aku dapat nilai A. Bunda nggak di level macam itu, terlalu rendah. Enggak. Kau dari gereja mana? GKPS ada di pastor. Kau dari gereja mana? Dari HKBP ada di Bandung Timur, ada di Luar Ternate, ada di Luar, ada. Kau dari mana? Dari BKP, ada di Molis, ada di mana? Dari GKP ada di Tanah. Gue tahu. Balik dulu ke gereja asal, jadi berkat di sini. Jangan karena satu kamar kau dari GII, terus kau dari HKBP, dari Sipio ke sana, kau ikut ke GII atau karismatik, ya kan? Terus kau di situ belajarlah hal-hal tak pernah kau belajar di sini. Kau teleponlah ke mama dan bapak kau, atau kau pulang menanyakan, berantem kau sama bapak kau, dan tiba-tiba cara berdua kau jadi beda. Kau jadi pula bapak dan mama kau kan? Padahal masih mereka yang bayar uang kuliah kau. Terus kau bilang, gak selama nanti bapak dan mama ya, bapak. Lupa kan hukum kelima pula, ya kan? Ngerti gak maksud Bunda? Bersatu gak berarti seragam. Meskipun kan nanti Anda berharap Bunda kau terlibat di pelayanan, akan selalu ada nanti itu kita. Dress code dong.
berusaha menyatukan dengan dress code ini loh. Ya, nuansa hitam, minimal dengan hitam, menyatulah hati ini. Tapi kan dalam hati siapa yang tahu ya bukan? Bukan soal seragam. Kalau hatimu seperti hatiku, hati yang mana? Gua takut ke Tuhan bernama Yesus. Kalau kau seperti itu juga, kaulah saudara dan saudariku. Keren kan? Tepuk tangan dong. Next, sedikit lagi. Maka tujuan oikumene, please. Kalau ada yang bertanya, kenapa kau gereja di Telkom, kenapa kau nggak gereja di gereja kita, kata Bapak dan Mama bilang, itu bukan gereja baru Bapak dan Mama, persekutuan mahasiswa Kristennya. Liturgi kita akan selalu berbeda-beda. Nggak ada yang paham. Jadi oikumene tujuannya bukan membentuk gereja, tapi jadi saksi Kristus. Ketika perpecahan banyak, kita datang dengan menyatu. Di sini, di rumah, bukan rumahmu, rumah kita. Itu yang harus kau camkan. Gaskan multimedia, ya. Yes. Dan inilah aplikasinya di kampus. You dari UP manapun, rumah kita sama. PMK Telkom University. Tepuk tangan dong. Itu rumah kita, rumah rohani kita, PMK. Maka selama kau di sini anakku, tinggallah di rumah kita. Saling mendukung, saling mendoakan, saling menasehati. Ibrani 10 ayat 25. Dan akhirnya, yes, ini aplikasinya di dunia nyata. Maybe gak semua orang tahu kalau kau Kristen. Gak semua. Tapi dari lifestyle-mu, gaya hidupmu, gaya kau berpakaian, tutur katamu, cara kau kuliah, cara kau berinteraksi, orang akhirnya tahu. Beda lagi deh gue tengok, Pak. Lek, agama apa, Lek? Bang, agama apa? Kristen. Keren Kristen. Jangan pula tiba-tiba tengok mau di bawah Polri dah, ya kan? Berapa di bawah Polri yang berdua-duaan, ya kan? Terus yang kau pakai kalung salib pula gede-gede. Tahu. Nampak tuh, ya. Maka latih kerendahan hati, bangun komunikasi penuh kasih, cari persamaan di dalam Kristus. Dengan begitu anakku, kau tahu, kita akan terberkati seperti Kisah Rasul pasal 1. Aroma kita akan wangi. Kemanapun kita berpergi, tiap jengkal tanah yang kau pijak keberkatan karena hadirmu. Kampus ini keberkatan karena hadirmu. Karena kenapa? Ada roh Tuhan di dalam kita. Selamat datang di rumah kita anakku, persekutuan mahasiswa Kristen. Mari berkumpul bersama rumah kita, berjuang bersama sampai akhir. God bless you. Amin, kita berdoa. Ada Engkau Tuhan di tempat ini. Ada Engkau di hati.